Shalom semua. Minggu ini saya kembali akan sedikit menambahkan pemaparan dan juga penerapan yang sudah disampaikan dengan sangat baik di pelajaran 10 triwulan ketiga dari buku LLB kita. Untuk materi tambahan ini saya mau kita semua berkonsentrasi ke 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita memulai dengan melihat konteks daripada ayat-ayat itu. Di 2 Timotius 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Hari-hari terakhir ini adalah hari-hari menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, maka setiap hari-hari yang kita hidupi, termasuk hari-hari sekarang ini, bisa menjadi hari-hari menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita semua hidup di hari-hari terakhir ini. Selanjutnya firman Tuhan memberitahukan melalui ayat kedua, di masa yang sukar ini manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih terhadap orang tua, juga terhadap orang-orang lain, tidak memperdulikan agama, dan masih banyak lagi kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di ayat-ayat yang selanjutnya. Di ayat yang kelima firman Tuhan mengatakan, jauhilah manusia-manusia yang seperti itu. Jangan meniru, jangan mengimitasi manusia-manusia yang seperti itu. Jangan mengikuti ajaran-ajaran manusia-manusia yang seperti itu. Lalu di ayat 10 firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang pada konteks ini adalah kepada Timotius berkata, ikutilah, imitasilah aku, ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Imitasilah semua itu, ikutilah semua itu, jadikanlah semua itu sebagai teladan. Memperhatikan ayat 10 ini lebih lanjut, kita melihat bahwa di situ ada engkau yang adalah Timotius, yang adalah orang yang dimuridkan. Di ayat itu ada ku yang adalah Paulus, yang adalah orang yang memuridkan. Kemudian di ayat 11, Paulus melanjutkan apa yang dia sudah sampaikan kepada Timotius, yaitu ikutlah menderita penganiayaan dan sengsara. Kemudian si Paulus yang memuridkan kepada Timotius yang dimuridkan kembali melanjutkan perkataannya. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang telah engkau yakini. Selalulah mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Selanjutnya di ayat ke-15. Si yang memuridkan menyampaikan kepada si yang dimuridkan inti daripada proses memuridkan dan dimuridkan ini, yaitu kitab suci. Disampaikan bahwa kitab suci yang adalah firman Tuhan memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Kemudian di ayat yang ke-16 bahwa kitab suci atau firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang mari kita konsentrasikan perhatian kita kepada 2 Timotius 3 ayat 10, di mana firman Tuhan menunjukkan bahwa proses pemuritan ini adalah proses mengimitasi, proses mengikuti, proses meneladani.
1 Korintus 11 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Menggabungkan kedua ayat ini, Paulus mengatakan agar pengikut-pengikutnya mengimitasi dia, yaitu mengimitasi Paulus dalam hal ajaran-ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, ketekunan Paulus, sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Karena Paulus mengimitasi Kristus, maka sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada kita semua yang adalah murid-murid dari Paulus adalah, ikutilah, imitasilah Kristus. Yaitu mengikuti, mengimitasi, meneladani ajaran-ajaran Kristus. Cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus. Sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Di sini kita melihat yang memuridkan, mengikuti, mengimitasi Kristus. Yang dimuridkan juga mengikuti dan mengimitasi Kristus. Demikianlah tambahan pemaparan dari pelajaran 10. Mari sekarang kita lihat tambahan penerapan dari pelajaran ini. Penerapan yang pertama adalah dari sudut pandang si engkau atau Timotius atau orang yang dimuridkan. Yaitu berdoalah, meminta kepada Tuhan, meminta urapan Roh Kudus agar Anda, agar kita yang menurut kitab suci atau firman Tuhan adalah Timotius yang adalah orang-orang yang dimuridkan. Perhatikan, tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak dimuridkan. Kita semua murid Kristus. Jadi berdoalah, meminta kepada Tuhan agar Anda bisa menjadi Timotius yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita Paulus. Setelah kita atau setelah Anda berdoa supaya Tuhan menjadikan Anda Timotius, maka segeralah berkomunikasi kepada orang-orang di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan yang Anda melihat orang-orang itu bisa menjadi tauladan bagi Anda. Berkomunikasilah dengan orang-orang itu. Mintalah mereka untuk menjadi mentor-mentor Anda. Dan ingatlah selalu di dalam Anda menjadi Timotius nanti, Anda menerapkan firman Tuhan. Yaitu di dalam Anda mengimitasi ajaran Kristus, cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus. Untuk penerapan selanjutnya, kita akan melihat dari sudut pandang si ku di sini, yaitu Paulus, yaitu orang yang memuridkan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan dan dengan sungguh-sungguh mengikuti pemuritan dengan cara menerapkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan yang seperti ini menjadi Paulus, menjadi pemurid, menjadi mentor. Jadi kita semua tanpa kecuali dimuridkan. Dan dengan urapan Roh Kudus kita semua juga memuridkan. Dengan demikian penerapan kedua adalah berdoa, meminta kepada Tuhan urapan dari Roh Kudus agar Anda diberkati untuk menjadi Paulus, untuk menjadi pemurid, mentor. Dan berdoalah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberi Anda Timotius
di dalam kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan. Jadi setelah Anda berdoa, maka mulailah mencari berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin ditempatkan Tuhan di sekitar Anda untuk supaya Anda memuridkan orang-orang itu. Dan pada saat Anda memuridkan orang-orang itu, anak-anak Tuhan itu, Timotius itu, terapkanlah firman Tuhan. Yaitu ajarkanlah ajaran-ajaran Kristus, cara hidup Kristus, pendirian Kristus, iman Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus, ketekunan Kristus, sebagaimana diajarkan oleh kitab suci atau firman Tuhan. Amin.